Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga semua diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hari ini kita belajar subtema 3, pembelajaran 5 dan 6. Materi yang akan dipelajari hari ini yang pertama bermain estafet ember isi air. Yang kedua, keragaman benda dalam permainan. Dan yang ketiga, perilaku yang tidak sesuai aturan. Next, dibuka halaman 130 dan 131. Ayo mengamati. Mengamati permainan estafet ember berisi air. Pernahkah kamu bermain estafet ember dengan isi air? Nah, ada 5 anak berjejer. Jarak keduanya sekitar 1 meter. Di antara 2 anak terdapat sebuah lingkaran untuk meletakkan ember. Dilihat tuh ya, bermain estafet dengan ember. Jadi di antara 2 anak itu terdapat lingkaran untuk meletakkan ember. Gerak dasarnya adalah membungkukkan badan dan mengayunkan tangan. Yang gambar 3.12 gerak dasar membungkuk. Gambar 3.13 gerak dasar mengayun tangan. Bisa dipraktekkan sendiri di rumah ya. Untuk yang selanjutnya halaman 132, yaitu ayo membaca teks percakapan. Perhatikan gambar dan dialog berikut ini. Nah, di sini ada dialog antara Toto dan Toger. Anak-anak kelas 2 akan bermain estafet ember. Masing-masing siswa telah mendapat kelompoknya. Toto, aku ingin sekelompok denganmu saja, Toger. Toger, mengapa demikian? Toto, aku tidak mau sekelompok dengan Melani. Dia tidak pandai berolahraga. Kelompokku pasti kalah. Toger, kamu tidak boleh seperti itu, Toto. Toto, mengapa? Toger, setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangan. Kita tidak boleh menghina kekurangan seseorang. Dalam permainan itu pasti ada yang menang dan ada yang kalah. Kalah menang itu hal biasa, tidak perlu menyalahkan teman. Toto, baiklah, aku mau sekelompok dengan siapa saja. Toger, kamu hebat, Toto. Yang selanjutnya masih halaman 132 dan 133. Ayo membaca teks tentang kegiatan anak. Simaklah bacaan yang dibawakan guru kalian berikut. Hari ini anak-anak kelas 2 bermain estafet ember. Ember-ember kecil diisi air. Para siswa dibagi menjadi 4 kelompok. Masing-masing kelompok terdiri dari 5 orang. Dita, ya, halaman 133. Dita tidak mau sekelompok dengan Ari. Alasannya Ari anak yang agak nakal. Namun Ana menasihatinya. Ana berkata bahwa semua teman harus dihargai. Perlombaan pun dimulai dengan tiupan peluit Pak Guru. Keempat regu berlomba memindahkan ember-ember dengan cepat. Mereka berlomba dengan ceria tapi tetap tertib. Akhirnya kelompok Dita yang menang. Mereka bermain dengan kompak dan cepat. Kelompok lain memberi selamat kepada kelompok Dita. Dita pun berterima kasih atas nasihat Ana. Oke. Selanjutnya, sekarang buatlah 5 pertanyaan tentang teks bacaan yang telah kalian baca. Gunakan kata tanya seperti apa, siapa, kapan, di mana, bagaimana, dan mengapa. Yang pertama, apa permainan yang dilakukan oleh anak-anak kelas 2? Yang kedua, siapa saja yang bermain estafet ember? Yang ketiga, kapan permainan dilaksanakan? Yang keempat, di mana tempat bermainnya? Yang kelima, mengapa Dita tidak mau berkelompok dengan Ari? Nah, itu salah satu kata tanya ya. Selanjutnya, berilah tanda centang untuk gambar seorang siswa yang menaati peraturan
dan berilah tanda silang untuk siswa yang tidak menaati peraturan. Dibuka halaman 135. Nah, ada anak, gambar pertama anak yang berseragam rapi. Nah, itu termasuk mentaati peraturan. Yang kedua, anak yang berseragam tidak rapi diberi tanda silang karena tidak mentaati peraturan. Yang ketiga, membuang sampah sembarangan termasuk tidak mentaati peraturan. Yang keempat, mendengarkan guru ketika jam pelajaran dengan sopan dan taat. Oke, yang kelima, mencoret-coret bangku termasuk tidak mentaati peraturan ya. Dan yang terakhir, mencontek teman sebangku juga tidak mentaati peraturan. Yang selanjutnya, subtema 3 pembelajaran 6 halaman 137. Oh maaf, langsung dibuka ya halaman 138. Ayo membaca. Membaca teks percakapan. Perhatikan teks percakapan berikut ini. Rasti, tahukah kamu tentang permainan kasti? Wayan, aku pernah memainkannya. Sepertinya tidak sulit. Rasti, tetapi dalam bermain kasti kita harus mematuhi aturannya. Wayan, contohnya? Rasti, kita tidak boleh bermain curang. Penonton juga harus mendukung dengan tertib. Tidak boleh saling menghina. Wayan, betul juga. Tata tertib dalam bermain pun harus kita jalankan. Rasti, jika pemain mematuhi aturan, permainan akan berjalan lancar. Pertandingan menjadi menarik. Jika penonton tertib, maka tidak akan terjadi perselisihan. Wayan, berarti jika ada yang melanggar aturan, maka harus diberi sanksi. Rasti, betul. Untuk itu, wasit harus tegas terhadap pemain yang melanggar aturan. Pemain yang melanggar akan diberi peringatan. Jika sering melanggar, maka bisa dikeluarkan dari permainan. Halaman 141. Untuk halaman 139 bisa dibaca sendiri ya anak-anak. Langsung lanjut halaman 141. Ayo membaca. Membaca teks tentang pembagian dan pengurangan berulang. Kota tempat tinggal Ahmad mengadakan kejuaraan kasti. Ada 72 anak yang menjadi pemain inti dalam kejuaraan tersebut. Berapa tim kasti yang ikut kejuaraan itu? Nah, jadi 72 itu dikurangi 12 hingga hasilnya 0. Nah, 12 itu berapa jumlahnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 angka 12. Jadi 72 dibagi 12 sama dengan 6. Jadi ada 6 tim kasti yang mengikuti kejuaraan. Next. Kerajinan bola kasti Bu Eti menyediakan sejumlah bola di berbagai kota. Masih halaman 141. Bantulah Bu Eti menyediakan bola kasti untuk beberapa kejuaraan kasti. Kemudian ubah ke bentuk perkalian. Ya, nomor 1. 32 dikurangi 4 hingga hasilnya 0. 32 dibagi 4, angka 4-nya berjumlah berapa itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sama dengan 8. Ya, jadi 32 dibagi 4 sama dengan 8 karena 8 kali 4 sama dengan 32. Soal yang kedua, 45 dibagi 5. Nah, jadi 45 dikurangi 5 hingga hasilnya 0. Berapa itu jumlah 45 dikurangi angka 5? 5-nya berapa jumlahnya? 9. Nah, berarti 45 dibagi 5 sama dengan 9. Karena 9 kali 5 sama dengan 45. Untuk nomor 3, nomor 4 sama nomor 5 sama ya caranya. Nah, Ustazah lanjut. Tugasnya anak-anakku, yang pertama mengerjakan halaman 143. Ayo berlatih.
Yang kedua, mengerjakan soal latihan akhir subtema 3 halaman 145 sampai 147. Alhamdulillah, terima kasih. Oke, Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.